Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan umur 43 tahun, P2A0, akseptor KB pil, sudah 15 tahun datang ke puskesmas mengeluh sejak beberapa minggu ini keputihan berwarna coklat kekuningan berbau. Keluar darah dari kemaluan setelah bersenggama. Hasil anamnesa, ibu perokok aktif, minum pil tidak pernah lupa, pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan pernafasan 24 kali per menit. Dilakukan palpasi abdomen, tidak ada kelainan. Inspekuloporsio tampak kemerahan dan perdarahan aktif. Pemeriksaan lanjutan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Biopsi, B. IVA tes, C. Pap tes, D. Pap smear, atau E. Rujuk ke rumah sakit. Jawabannya adalah B. IVA tes. Jadi, pada kasus di atas, gambaran klinis porsio tidak normal, yaitu kemerahan dan perdarahan. Pasien mempunyai faktor resiko sebagai perokok aktif. Nikotin mempermudah semua selaput lendir, sel-sel tubuh bereaksi atau menjadi terangsang, baik pada mukosa tenggorokan, paru-paru maupun serviks. Selain itu, pasien sebagai akseptor KB pil mungkin dapat meningkatkan resiko kanker serviks, karena jaringan leher rahim merupakan salah satu sasaran yang disukai oleh hormon steroid perempuan. Kemungkinan diagnosa pada kasus di atas adalah kanker serviks diperkuat dengan adanya perdarahan setelah bersenggama. Karena ini di puskesmas, maka yang paling tepat adalah dilakukan pemeriksaan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat, yang merupakan metode inspeksi yang sangat sederhana, murah, nyaman, praktis, dan mudah. Pemeriksaan IVA dilakukan dengan cara mengoleskan larutan asam asetat atau asam cuka, yaitu 3% sampai 5% pada serviks sebelum melakukan inspeksi visual. Pemeriksaan ini menunjukkan hasil positif bila terdapat area putih atau aceto-white di daerah sekitar porsio atau serviks setelah diolesin dengan asam asetat. Seorang perempuan berusia 48 tahun datang ke PMB dengan suaminya, mengeluh belum hamil setelah 3 tahun menikah. Hasil anamnesis haid teratur, saat ini tinggal bersama dengan suami, berhubungan seksual aktif dan tidak menggunakan KB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 79 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, dan pernafasan 20 kali per menit. Dukungan kesehatan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Menganjurkan bayi tabung, B. Memberikan pengertian terhadap ibu untuk bersabar, C. Bersikap baik dan simpatik terhadap ibu agar dapat menerima kondisi ini, atau D. Membantu mencari alternatif untuk mengadopsi anak karena ibu sudah tidak memungkinkan hamil lagi. E. Membantu pasangan supaya dekat dengan anak-anak dan bisa menerima kenyataan hidup. Jawabannya adalah D. Membantu mencari alternatif untuk mengadopsi anak karena ibu sudah tidak memungkinkan hamil lagi. Jadi berdasarkan kasus di atas merupakan kondisi infertil primer. Infertilitas atau pasangan mandul adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi, tetapi belum memiliki anak. Kemampuan reproduksi wanita menurun drastis setelah usia 35 tahun. Hal ini dikarenakan cadangan sel telur semakin sedikit.
Fase reproduksi wanita adalah masa sistem reproduksi wanita berjalan optimal sehingga berkemampuan untuk hamil. Penanganan infertilitas diarahkan kepada penyebab itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelian dalam langkah-langkah pemeriksaan dalam mencari penyebabnya. Nah, berdasarkan kasus di atas, wanita tersebut sudah berusia 48 tahun, sudah tidak subur lagi. Untuk itu, petugas kesehatan harus memberikan dukungan berupa membantu mencari alternatif untuk mengadopsi anak, karena ibu tersebut sudah tidak memungkinkan untuk hamil. Seorang perempuan berusia 55 tahun, P5A0, sudah menopause 10 tahun yang lalu datang ke PMB dengan keluhan panas dan perih saat kencing, bahkan sesekali pernah berdarah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90, nadi 84 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, palpasi payudara dan perut tidak ada kelainan, lubang uretra tampak lecet dan kemerahan. Apakah konseling yang sesuai pada kasus tersebut? A. Anjurkan ibu banyak minum. B. Melakukan kolaborasi dengan dokter. C. Anjurkan ibu untuk tidak menahan kencing. D. Anjurkan ibu untuk melakukan senam Kegel. Atau E. Anjurkan untuk tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein. Jawabannya adalah B. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Jadi pada menopause biasanya terjadi inkontinensia urin atau kesulitan menahan keinginan untuk buang air kecil, yang merupakan hal yang wajar dialami oleh menopause. Ibu mungkin mengalami keinginan untuk buang air kecil walaupun kandung kemih ibu belum penuh. Nah, ibu juga mungkin mengalami nyeri saat berkemih. Hal ini disebabkan karena selama menopause jaringan di vagina dan saluran kemih kehilangan elastisitasnya. Selain itu, otot-otot yang mengelilingi pelvis juga melemah. Untuk mengatasinya, ibu yang menopause dapat meminum air putih lebih sering, hindari minum beralkohol, dan lakukan latihan senam Kegel untuk memperkuat otot pelvis. Penurunan kadar estrogen dalam tubuh juga dapat membuat ibu lebih rentan terhadap infeksi. Beberapa wanita dapat menjadi lebih sering mengalami infeksi saluran kencing pada masa ini. Jika ibu mengalami keinginan berkemih yang sering atau mengalami sensasi panas saat berkemih, ibu harus berkonsultasi pada dokter. Seorang perempuan berusia 52 tahun, P2A0, sudah menopause 1 tahun yang lalu datang ke PMB dengan keluhan malas melakukan hubungan suami istri karena nyeri dan perih vagina pada saat melakukan hubungan suami istri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 86 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, dan pernafasan 18 kali per menit. Palpasi payudara dan perut tidak ada kelainan, vagina tampak lecet dan kemerahan. Apakah konseling yang sesuai pada kasus tersebut? A. Menghindari makanan pedas dan minuman panas, berkafein atau beralkohol. B. Mengkonsumsi makanan yang mengandung estrogen alami. C. Menggunakan pelumas vaginal berbahan dasar air. D. Mengenakan pakaian tipis berbahan katun. Atau E. Menerapkan teknik relaksasi. Jawabannya adalah C. Kita berikan konseling menggunakan pelumas vagina berbahan dasar air. Jadi, penggunaan pelumas vagina berbahan dasar air bertujuan untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat vagina yang kering.
Jangan menggunakan produk pelumas vagina yang mengandung gliserin karena berisiko menimbulkan iritasi. Untuk mencegah penyakit yang dapat timbul akibat menopause, seorang wanita disarankan untuk menjalani gaya hidup sehat dengan cara tidur yang cukup, rutin berolahraga, serta menerapkan pola makan yang sehat. Pola makan yang dianjurkan adalah mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan memperbanyak asupan serat seperti buah, sayur, atau biji-bijian. Selain itu, batasi asupan lemak, gula, dan minyak. Jika dibutuhkan, konsumsi suplemen kalsium dan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang. Selain itu, hindari konsumsi alkohol karena bisa menyebabkan sulit tidur. Seorang perempuan berusia 50 tahun P3A0 datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing, keluar perdarahan sampai bergumpal-gumpal dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan, keadaan umum tampak lemah, konjungtiva anemis, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 96 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit. Palpasi abdomen terasa massa yang sulit digerakkan sebesar buah melon. Apakah tindakan yang dilakukan petugas kesehatan sesuai dengan hak reproduksi pada kasus tersebut? A. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. B. Hak kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi. C. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. D. Hak atas kerahasiaan pribadi berkaitan dengan pilihan pelayanan reproduksinya. Atau E. Hak atas kerahasiaan pribadi berkaitan dengan pilihan kehidupan reproduksinya. Jawaban yang tepat adalah C. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi, hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin dalam beberapa perjanjian internasional seperti termuat dalam The Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women, ICPD keempat di Kairo, dan konferensi keempat tentang perempuan di Beijing 1995. Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan reproduksinya. Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan reproduksinya. Yang ketiga, hak atas kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya. Yang keempat, hak mendapatkan pelayanan dan keamanan kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan reproduksinya.